Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ke arah KRS ya. Jadi setelah keluar dari Gang Cinta Asih Selatan itu, untuk bekas jalur keretanya menuju ke arah sini teman-teman. Kita coba lihat dulu ya di sekitar sini. Siapa tahu ada besi relnya yang bisa saya lihat. Karena saya yakin jalur ini itu sebenarnya masih utuh ya. Hanya saja sudah berdiri bangunan-bangunan seperti ini itu di atas bekas jalur keretanya, jadi udah tertutup. Nah teman-teman, di sini ada rel tuh, bisa teman-teman lihat, cuman kelihatan sedikit aja ya. Oh, rupanya udah ketutup bangunan ini teman-teman relnya. Pantesan semenjak masuk ke jalan sini itu saya nggak lihat lagi bekas jalur relnya ya. Nah di sini juga masih bisa kita lihat ya untuk jalur relnya, masih jelas ini tuh. Nah di depan ini jembatan kecil teman-teman. Kayaknya besi jembatannya dijadiin jembatan yang saya lalui sekarang ya, karena ini hanya tersisa besi relnya doang yang menggantung di atas kali Cukudapate. Ini kondisinya udah sangat keropos sekali ya. Ini relnya juga cuman satu, kemungkinan satunya lagi itu kecor sama jembatan ini teman-teman. Sebenarnya saya pengen lihat ke bawah ya, cuman aksesnya lumayan susah juga. Jembatannya dikasih pengaman soalnya takut anak kecil kesemplung mungkin ya. Kita lanjut lagi ya perjalanan ya. Teman-teman, sekarang posisi saya berada di bekas percabangan menuju ke depot Pertamina Samojaya ya. Jalurnya ke arah sana. Percabangan ini agak sedikit aneh kalau menurut saya ya teman-teman, karena nyabangnya dari arah KRS, jadi bukan dari arah Kiara Condong. KRS ini kan jalurnya buntu ya, otomatis rangkaian harus langsir dulu ketika ingin masuk ke depo ataupun keluar ke arah jalur utama. Kalau saya lihat sih memang jalur percabangan ini sudah ada sejak zaman kolonial ya teman-teman, tapi dulu sepertinya bukan tempat bahan bakar kayaknya. Tapi di peta zaman Belanda itu keterangannya SS Kantor Konstruksi en Bruggenbouw. Nah di sini teman-teman masih ada areanya ini. Dulu sering ada mondar-mandir KAKT ke sini ya, katanya sih sampai awal era 80-an kalau nggak salah. Semenjak depot Pertamina dipindah ke Gede Bage, konon katanya depot ini pensiun teman-teman. Sekarang bekas depotnya jadi komplek perumahan pegawai Pertamina ya. Kita coba susuri ya sampai mentok untuk jalur ini. Ternyata ada jalur kereta lain guys. Ini jalur kayaknya sudah ada sejak zaman Pirwan, jadi masinis deh kayaknya. Nah teman-teman, untuk jalur keretanya itu dari arah sana, dari gang itu. Di Jalan Samojaya ini juga dulu ada sebuah perlintasan ya, tapi sekarang relnya udah ketimbun. Jalurnya ke arah sini, ke bekas depot Pertamina. Dulunya Jalan Samojaya ini bernama Jalan Van Diemenstraat ya. Jadi kayaknya sebelum gudang SS sama Balai Yasa Kiara Condong dibangun, mungkin ya disinilah teman-teman Balai Yasa jembatannya. Di peta zaman dulu juga belum ada keterangan gudang SS di area yang sekarang ya. Tapi entah kapan area ini dijadikan depot Pertamina, mungkin karena strategis kali ya. Jadi tanahnya luas, terus ada akses rel juga. Soalnya memang minim info untuk depot Pertamina ini. Nah siapa tahu teman-teman ada yang lebih paham sejarahnya, boleh dicurcol ya di kolom komentar.
Wah, kemana ini? Jalurnya buntu teman-teman. Oke lah, kita balik lagi aja ya, lanjut perjalanan. Pokoknya gitulah ya, akhir dari percabangan Depot Pertamina Samojah. Panjang jalurnya juga hanya sekitar 200 meteran lah kira-kira. Memang di sekitar Jalan Samojah itu dulunya area perkantoran SS teman-teman, kalau dilihat di peta ya. Sampai sekarang juga masih ada bangunan-bangunan peninggalan zaman dulunya di area situ. Jadi saya masih heran aja kenapa cabangnya dari arah KRS ya. Apa dulu pas ngangkut rangka jembatan posisi loknya harus di belakang gerbong ya. Jadi dari arah Kircon posisi gerbongnya itu di belakang, terus mundur masuk ke Samojah. Nah, pas keluar juga kembali ke arah Cibangkong Lor tuh posisi loknya otomatis di belakang ya. Nah, teman-teman, harusnya sih daerah sini ada wesel ya. Tapi saya nggak lihat tanda-tanda ada wesel di sini. Tadi sampai mana teman-teman? Oh iya, lok ya. Nah, saat kereta KTL masih beroperasi juga, jadi pas masuk jalur KRS posisi loknya itu berada di depan ya. Masuk ke jalur Depot Pertamina, jadi posisi loknya di belakang. Jadi kayak di terminal peti kemas gitu kali ya. Kirain itu rel, ternyata bukan teman-teman. Kita lanjut terus ya. Di sini ada jembatan teman-teman. Ini jembatan kecil ya, sungai juga kecil. Jadi kemungkinan ini hanya gorong-gorong aja, mau ngelihat ke bawah tapi susah. Sekarang kita lanjut aja ke arah KRS. Di depan sana itu Jalan Malabar teman-teman. Dibanding Jalan Laswi, Jalan Malabar ini terlebih dulu ada ya, kalau merujuk pada peta zaman kolonial. Tapi Jalan Laswi lebih vital di area sekarang. Di peta juga jalur ke arah KRS hanya baru sampai sini teman-teman. Kalau nggak salah peta itu rilis antara tahun 1887 sampai 1921 ya. Jalurnya lurusan toko ini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, di Jalan Malabar ini besi relnya kelihatan nyembul di atas aspal. Nah, ini dia teman-teman, untuk besi relnya ini masih sangat jelas sekali. Sampai sini berarti saya sudah berjalan sekitar 2,4 km ya, dan alhamdulillahnya cuaca bersahabat, adem banget teman-teman. Di sini setelah lewat Jalan Malabar, jalur kereta api tepat di samping Kali Cibunut kalau nggak salah namanya ya. Tuh posisi rumah juga lebih rendah dari jalur kereta ya. Di pas tikungan sungai juga ada gorong-gorong di bawah jalur kereta. Relnya masih ada teman-teman, posisinya sudah terkubur juga sama rumah. Jadi di sisi kanan juga konturnya rendah, berarti rel bed di sini jenis tanggul ya. Ini dia bosku, jembatan sebelum halte KRS ya. Udah jadi pemukiman padat penduduk rupanya di sini. Ini kayaknya mah di bawah masih ori jembatan kereta apinya deh. Kita lihat ke bawah yuk. Konstruksinya kayak gini teman-teman. Kita coba lihat lebih ke bawah lagi ya. Wow, ini mah berbeda sama jembatan lain di sekitar Bandung teman-teman. Ini tiangnya pakai coran ya, jadi kayak jembatan Citiis, tapi ini versi mini. Pokoknya mantep lah. Ini ternyata masih ada dong jembatannya. Saya kira udah raib untuk bukti jembatan di jalur ini, tapi ternyata ini masih komplit teman-teman. Jadi penasaran nih, pengen lihat ke bawah jembatannya. Kita cari jalan ya untuk bisa ke bawah. Soalnya di bawah itu ada kayak pelataran coran ya, jadi kayaknya ada jalan ke bawah. Nah, itu dia teman-teman jalannya. Tapi kira-kira lewat mana ini ya? Kita coba lewat sini aja.
Akhirnya sampai juga teman-teman di bawah jembatan kereta api ini. Ini habis hujan ya, airnya lumayan kencang. Beginilah kondisi jembatan dari bawah. Panjang jembatan ini tuh sekitar 10 meteran, tapi konstruksinya itu sangat mantap ya. Baja bentang jembatannya juga nggak begitu gede karena memang konstruksinya kayak gini ya. Jadi kekuatan jembatannya itu bertumpu pada tiang corannya teman-teman. Udah padat banget ya sama bangunan, nggak kebayang dulunya kayak gimana di sini. Masih lapang kayaknya. Airnya kotor, sedikit bau juga ini aslinya. Besi rel nih, tanda batas mungkin ya. Dibuat kayak gini tuh pasti ada alasannya ya, nggak mungkin Belanda ngebuat asal-asalan gitu. Biasanya sih Belanda riset dulu ya, barulah ditentuin nih konstruksi yang cocok itu kayak gimana gitu. Kita lihat ke bawah jembatannya banget ya. Tuh kan, plat bajanya kecil. Kalau konstruksi tanpa tiang tengah, pasti panjang jembatan 10 meter seperti ini rangkanya gede banget ya. Ya minimal dinding setengah lah. Bantalan kayunya juga sudah sangat lapuk sekali teman-teman. Alhamdulillah akhirnya rasa penasaran saya di jalur ini benar-benar terobati. Ternyata sisa-sisanya masih ada teman-teman. Sekarang kita lanjut perjalanan. Akhirnya tinggal beberapa langkah lagi saya sampai di bekas area halte KRS. Jalurnya lurus ke sana ya, nembus bangunan sama tembok Hotel Harapan Indah. Kalau saya lihat pada peta di area ini itu ada percabangan ke arah kanan menuju ke pabrik tapioka, juga ke gudang-gudang dan depo gerbong teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat vlog saya di jalur kereta api Bandung Ciwidey, sebelum stasiun Cikudapate ada percabangan ke arah Pasar Kosambi ya, menuju ke pabrik tapioka milik Hej Hap Lyongki kalau nggak salah. Setelah jalur KRS ini dibangun, jadi akses ke pabrik tapioka dipindah dari jalur KRS teman-teman, bukan dari jalur utama lagi. Ini dia teman-teman bekas area halte KRS. Jalan ke hotel ini dulunya jalan akses ke halte KRS ya. Halte KRS dibangun oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Staatspoorwegen, dan untuk pengoperasiannya sendiri sih menurut informasi sekitar tahun 1921. Pembangunan halte ini juga awalnya untuk area pergudangan dan juga sebagai depo gerbong teman-teman. Karena kalau untuk penumpang jaraknya terlalu pendek dan juga terlalu dekat dengan stasiun Cikudapate. Kondisi haltenya juga kecil kalau saya lihat di foto zaman dulu ya. Area ini juga sangat lapang sekali waktu itu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang udah penuh. Nah teman-teman, area Hotel Harapan Indah inilah dulu berdiri halte KRS ya. Kapan-kapan kita coba masuk lah kalau ada temannya. Banyak yang liatin jadi asa gimana gitu. Sekarang mah kita keliling aja ya, cari artefak peninggalan SS yang masih ada di sekitar sini. Kayaknya bangunan di belakang itu kayak yang bekas gudang ya, tapi harus masuk sih kalau untuk memastiinnya. Ntarlah kapan-kapan, kali aja ada yang mau ngajak, hayu lah kita masuk. Asli nih penasaran sama bangunan itu teman-teman. Kesannya tuh kayak apa ya, melambai-lambai gitu, manggil, suruh dilihat. Sekarang kita muter dulu di area ini. Wow, ini ada mobil jadwal sekali nih. Tahun berapa ya? Sayangnya udah nggak keurus.
Wah asli nih, gak nemu apa-apa setelah muter-muter. Emang di utara halte itu di peta harusnya ada jembatan ke bekas pabrik tapioka teman-teman, tapi saya nggak tahu jalannya kemana. Nah teman-teman, kira-kira ini bekas tembok gudang bukan ya? Ini susunan batu bata merahnya itu jadul banget teman-teman. Jadi konon area pergudangan KRS ini dulunya dipakai untuk barang-barang komoditi pemasok ke pasar Kosambi dan sekitarnya ya. Nah semenjak melemahnya penggunaan pergudangan di area ini, lama-lama ya terbengkalai juga akhirnya untuk gudang KRS ini ya. Dari stasiun KRS ini juga dulu rombongan wali kota Presidenan Priangan itu berangkat menuju ke Soreang ya, saat peresmian di stasiun Soreang. Ini tembok-temboknya juga kelihatan jadul sih, tapi ya belum yakin ini buatan zaman kolonial atau bukan. Oke teman-teman, sekarang saya sudah mengelilingi area bekas halte dan pergudangan KRS, tapi kurang memuaskan ya. Ini saya sudah kembali lagi ke titik di mana rel menembus benteng hotel. Ya di area ini juga saya nggak nemu plang aset ya. Mungkin sampai di sini saja penyusuran saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya saya balik lagi ke Kiara Condong dengan jarak tempuh 2,8 km.